Hai guys, salam sejawat. Balik lagi di channel Doc on the Border bersama Dr. Egi. Dan kali ini saya mau share tentang saya mau cerita tentang pengalaman saya selama melakukan pelayanan di tengah wabah COVID-19. Tentunya cukup menakutkan, apalagi banyak dari sejawat kita yang meninggal. Sejauh ini saya sudah melaporkan lebih dari 10 orang ODP yang datang berobat ke puskesmas atau rumah sakit swasta tempat saya bekerja. Sejauh ini juga kami hanya menggunakan kriteria dari buku pedoman Kemenkes tentang penetapan status pasien ODP maupun PDP. Kriteria ini dirasa cukup membantu dalam meningkatkan kewaspadaan tenaga medis agar gak kecolongan atau terinfeksi. Tapi teman-teman sejawat sekalian harus ingat bahwa tidak semua tersangka COVID maupun ODP datang dengan gejala batuk pilek, panas, nyeri tenggorokan. Baru-baru ini terdapat kriteria baru yaitu OTG. OTG atau orang tanpa gejala adalah mereka yang memiliki kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif atau terinfeksi COVID-19. Tentunya OTG tidak mempunyai gejala ataupun ada tetapi nggak spesifik mengarah ke COVID-19. Jika kita nggak serius atau ketat bertanya tentang riwayat dan sebagainya, maka kita pun berpeluang besar tertular. Belum lagi orang tersebut berbohong atau mati-matian menyangkal karena stigma sosial. Saya mendengar cerita beberapa teman-teman surveillance bahwa penyakit ini dianggap stigma sosial yang serius. Sebagai contoh, Nyonya A datang ke puskesmas dengan gejala batuk pilek dan sakit tenggorokan 3 hari sebelum datang ke puskesmas. Tidak ada sesak dan demam. Riwayat kontak 2 minggu yang lalu dengan tantenya yang baru pulang dari Bali yang khusus datang karena keluarga sedang mengalami kedukaan. Tidak ada anggota keluarga yang memiliki gejala yang sama. Pada saat screening COVID-19 dengan Nyonya A, saya meminta datanya secara lengkap agar tim surveillance bisa memantau perkembangannya. Pasien saya pulangkan dengan obat-obatan simptomatik, dibekali printout protokol isolasi mandiri di rumah. Sehari berselang saat tim akan melakukan surveillance, tim menelpon nomor HP yang sempat saya catat. Namun ternyata nomor tersebut tidak bisa dihubungi. Tim pun mendatangi tempat Nyonya A tersebut. Belum sempat masuk dan menyapa, kepala keluarganya atau suaminya sudah menunggu di depan rumah dan mengklaim bahwa istrinya baik-baik saja. Dengan suara lantang mengatakan bahwa kami tidak bergaul sama yang begituan. Bahkan tantenya yang di Bali pun orangnya terpandang. Kemudian tim ditolak untuk melakukan surveillance. Cek punya cek, memang keluarganya tersebut punya koneksi dengan pejabat pemerintahan. Tim sudah mencoba menjelaskan secara baik dan sopan, namun oleh keluarganya tim tetap ditolak. Berikutnya ada Nyonya B yang berobat bersama anaknya yang sakit batuk pilek 1 hari sebelum datang ke puskesmas. Kebetulan Nyonya B ini orang Jawa. Saat di screening di ruang pengkajian, pasien menyangkal melakukan perjalanan keluar daerah. Pertama yang masuk berobat adalah anaknya di poliklinik anak. Diobati dan didiagnosis dengan ISPA biasa. Sempat ditanya lagi oleh dokter yang bertugas di poliklinik anak tersebut, tetapi tetap menyangkal. Kemudian ibunya juga berobat ke poliklinik umum. Dan keceplosan bahwa seminggu yang lalu baru kontrol pengobatan jantung di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Bu, Jakarta zona merah bu. Kebayang nggak perasaan dokternya, terutama yang tugas di poli anak tadi. Dari cerita di atas ada beberapa kesimpulan yang bisa saya buat. Yang pertama, penyakit ini dianggap stigma serius di masyarakat layaknya HIV/AIDS, sehingga takut untuk melaporkan atau minimal jujur tentang riwayat penyakit. Bahkan mereka yang berstatus ODP pun takut jadi bahan omongan, takut dijauhi atau takut diperlakukan berbeda, terutama dalam hal pelayanan medis. Bagi yang masih berpikiran tentang stigma sosial, sebaiknya banyak baca berita yang benar dan bukan hoax.
Saya pribadi empati sekali dengan perasaan kalian. Tapi apakah kalian sudah berpikir betapa penyakit ini sangat menular? Apakah kalian gak memikirkan perasaan kami tenaga kesehatan yang bertemu puluhan pasien secara acak setiap harinya? Jelas teman-teman akan mendapat perlakuan yang berbeda, tetapi hanya dalam hal kewaspadaan universal saja, terutama untuk kami dan keluarga kami di rumah. Yang kedua, pasien sering tidak jujur tentang riwayat penyakitnya, terutama yang berhubungan dengan COVID-19. Hal ini masih terkait dengan poin stigma sosial karena takut diperlakukan berbeda di masyarakat. Yang perlu kita tahu bersama bahwa teman-teman tidak perlu takut. Teman-teman medis sudah punya protokol mulai dari penjaringan sampai penetapan status seseorang dikatakan terinfeksi COVID-19. Itu pun sangat panjang prosesnya. Dan partisipasi teman-teman hanya di awal berupa screening dan di akhir saat dilakukan rapid test atau swab atau jika ada gejala gangguan pernapasan berat. Mungkin ada beberapa dari kami tenaga medis yang memperlakukan teman-teman sedikit berbeda dari pasien-pasien yang bukan curiga COVID-19. Itu semata-mata hanya mengikuti protokol yang berlaku di tempat kerja masing-masing maupun yang disahkan oleh pemerintah. Ikuti aja prosesnya. Pikirkan manfaat ke depan bagi Anda dan orang lain di sekitar Anda. Banyak contoh orang-orang yang berani mengaku kalau mereka positif terinfeksi COVID-19. Contohnya Pak Menteri Perhubungan kita yang sudah berangsur membaik keadaannya setelah sebelumnya mengalami gejala pernapasan berat. Teman-teman tidak perlu takut karena tidak ada hubungannya penyakit ini dengan status sosial seseorang. Yang kaya atau miskin bisa terjangkit. Yang ketiga, teman-teman medis harus selalu waspada, harus siaga. Pakailah APD, walaupun itu cuma jas hujan, masker bedah, kacamata, handscoon, sepatu, boot atau bukan. Karena kita udah gak bisa nganggap COVID-19 sebagai bahan bercandaan lagi. Dibuat memes, kemudian bersantai di tempat kerja, walaupun belum ada kasus konfirmasi di daerah kita masing-masing ya. Tetapi sudah banyak sejawat kita yang meninggal. Mereka bahkan menggunakan APD lengkap, tetapi bisa kena juga. Perhatikan dan banyak baca minimal pedoman dari Kemenkes tentang jenis APD maupun tata cara memakai dan melepas APD tersebut. Dari tempat kerja menuju ke rumah pun terapkan prosedur yang sama, seperti yang ada di rumah sakit maupun di puskesmas. Minimal mencuci tangan, mengganti pakaian, dan melakukan disinfeksi barang-barang pribadi yang dibawa dari puskesmas maupun rumah sakit sebelum masuk ke rumah. Yang keempat, selama belum ditemukan vaksin, maka selanjutnya kita tetap mengikuti protokol yang dikeluarkan pemerintah, baik berupa social distancing, meliburkan sekolah atau tempat kerja, atau sampai kepada PSBB atau karantina wilayah. Baiklah teman-teman, mari sama-sama berusaha dan berdoa agar wabah ini cepat berlalu, sehingga kehidupan kita bisa kembali normal seperti sebelumnya. Tetap waspada dengan rajin cuci tangan, memakai masker jika harus keluar rumah, khususnya tenaga kesehatan yang adalah garda terdepan. Keep strong guys, we can fight this together. Jangan mudah percaya pada berita yang belum jelas kebenarannya. Men-forward berita tersebut hanya meresahkan masyarakat aja. Cari sumber yang tepat. Gak usah buru-buru men-forward deh. Tanpa men-forward itu pun dunia akan tetap berputar kok. Terakhir, janganlah teman-teman menstigmatisasi orang-orang ODP, PDP maupun yang sudah positif. Apalagi yang udah meninggal, baik meninggal karena positif COVID-19 maupun yang belum terkonfirmasi. Menghindari boleh, tetapi jangan menambah beban mereka dengan membuli atau memarahi. Mereka secara sosial sudah dilakukan pembatasan tertentu, bahkan mungkin sampai ke keluarga dan kerabat terdekat. Bayangkan jika hal serupa terjadi pada teman-teman. Gak ada orang yang minta terinfeksi atau positif COVID-19.
Semoga kita bisa sama-sama berempati kepada mereka-mereka ini. Kecuali mereka yang ODP, PDP, atau positif, tapi tetap keluyuran atau kabur dari rumah sakit. Yang kayak gini mending dipasung aja. Bagi teman-teman, terutama yang melakukan perjalanan atau mempunyai riwayat perjalanan dari luar negeri atau dari daerah dengan transmisi lokal, atau kontak dengan orang yang baru pulang dari luar negeri atau area transmisi lokal, tolong kalau ditanya petugas medis, jangan bohong ya. Kejujuran Anda sangat penting untuk melindungi kami. Kami punya keluarga, kami juga tidak mau terjangkit penyakit ini, dan kami juga ingin terus melakukan pelayanan kesehatan bagi orang lain. Jika tidak mendesak atau tidak membutuhkan bantuan medis segera, Anda bisa beli dulu obat-obatan sederhana sesuai dengan gejala yang timbul. Atau kalau jika bingung menentukan obat apa, Anda bisa konsultasikan ke dokter by phone atau by WhatsApp. Thanks buat teman-teman yang udah nonton video ini. Saya Dr. Egy and this is Doc on the Border.